Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang bernarasi provokatif. Setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian, pidana pelanggaran UU ITE dengan menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Pada era globalisasi ini, informasi berkembang dengan cepat dan luas, termasuk di kota Padang, yang semakin berkembang dan maju. Dengan teknologi digital, kita dapat mengakses semua hal dengan mudah. Dalam hal ini masih memiliki banyak tantangan besar pula, contohnya seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying yang semakin meningkat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, namun dapat mempengaruhi orang lain juga. Dari banyak tantangan ini, kita juga dapat mencegah hal tersebut. Dalam dokumenter kali ini, kita akan melihat bagaimana masyarakat dan lembaga berperan aktif dalam mencegah hal buruk dalam bersosial media. Akhir-akhir ini, media sosial terasa semakin penuh dengan sara, ujaran kebencian, dan kata-kata yang menyakitkan. Banyak orang-orang dengan mudah menuliskan apapun tanpa memikirkan dampaknya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka tidak memikirkan siapa yang melihat di balik layar tersebut. Dan sekarang, yang jadi pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang membuat orang-orang berkomentar tanpa berpikir terlebih dahulu? Yang pertama, anonim atau identitas yang tidak terlihat. Banyak orang-orang merasa lebih berani berkata kasar karena mereka merasa tidak dikenal atau tidak bisa dilacak di media sosial. Yang kedua, emosi yang meledak-ledak. Saat marah, tersinggung, atau tidak setuju, orang sering langsung mengetik komentar tanpa memikirkan dampaknya. Yang ketiga, ingin terlihat paling benar. Beberapa orang merasa harus menang perdebatan atau menunjukkan bahwa pendapat mereka yang lebih tepat. Dan yang kelima, ikut-ikutan tren. Ketika melihat banyak orang berkomentar pedas, mereka ikut memberikan komentar serupa karena merasa itu normal. Kita memang tidak bisa membatasi orang-orang untuk berkomentar di media sosial yang begitu luas cakupannya. Tetapi, kita bisa mengantisipasi dengan menerapkan kata-kata berpikir sebelum bertindak atau memberikan edukasi tentang ajaran etika bersosial media dengan memberikan contoh yang baik dan memberikan konsekuensi dari berkomentar yang buruk tersebut. Nah, sebenarnya, kenapa sih etika bersosial media itu penting? Tahukah kamu bahwa literasi etika bermedia sosial itu sangat penting? Karena saat bermain media sosial kita tidak tahu siapa yang akan melihat atau membaca postingan kita. Saat itu mungkin ada orang dewasa atau justru anak kecil yang bahkan masih dalam proses belajar. Penyalahgunaan sosmed tidak hanya merusak budaya, tapi juga berdampak terhadap ketahanan nasional. Salah satu penyebabnya yaitu penyebaran informasi palsu yang mempengaruhi publik sehingga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan nasional. Literasi digital dalam bermedia sosial bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi itu adalah suatu bentuk kesadaran diri serta tanggung jawab kita agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, mulai dari bertindak, berkata, dan juga memposting sesuatu di media sosial tersebut, mulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peka terhadap perkembangan budaya yang begitu cepat dan dapat memilih dan memilah postingan yang baik, informasi yang benar, dan menggunakan bahasa yang sopan. Kita dukung generasi muda yang cerdas, santun dalam bersosial media. Generasi emas bijak dalam bersosial media.